Listrik didiskon 50%. Bentar. Jangan buru-buru bilang PLN itu malaikat. Pertanyaannya, siapa yang mau bayar sisanya? Diskon tarif listrik 50%, diskon tarif listrik sebesar 50%. Sekilas kedengarannya kayak kabar baik. Di tengah inflasi dan harga-harga yang makin sadis, PLN muncul kayak pahlawan. Kasih potongan tarif sampai dengan 50%. Tapi coba tenang dulu. Jangan langsung sujud syukur. Karena dalam dunia energi dan bisnis, BUMN gak ada yang benar-benar gratis. Kamu pikir diskon ini cuma bentuk kebaikan hati? Salah, kamu belum lihat keseluruhan peta permainannya. Di hari ini kita kupas tuntas apa motif sebenarnya di balik diskon besar ini. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang diam-diam dirugikan. Dan apa yang terjadi setelah promo ini berakhir. PLN baru saja mengumumkan potongan tarif sehingga 50% untuk pelanggan tertentu. Jangan senang dulu. Diskon yang di sini bukan kayak di marketplace. Ini adalah subsidi, yang dimana subsidi dalam sistem energi Indonesia itu adalah ibarat pinjam uang dari masa depan untuk membayar kenyamanan pada hari ini. Tapi ini yang nggak banyak orang mau bahas. PLN itu BUMN, yang berarti diskon harus tetap bayar. Pemerintah masih akan membayarkan subsidi dan kompensasi energi kepada badan usaha sebelum 31 Desember 2022. Hingga Oktober 2022, pemerintah telah menggelontorkan dana kompensasi serta subsidi BBM dan listrik sebesar Rp452,6 triliun. Pertanyaannya, siapa yang nutup kerugian dari diskon ini? PLN? Salah. Mereka sudah punya utang lebih dari 500 triliun. Bahkan menurut laporan keuangan terakhir, total kewajiban PLN baik jangka pendek maupun jangka panjang mendekati 650 triliun. Gede kan? Pasti gede banget. Dibandingkan oleh utang luar negeri dan negara-negara kecil, Indonesia salah satu entitas yang utangnya setara dengan negara berkembang. Terus dari mana utang itu datang? Proyek-proyek besar dan ambisius seperti 35.000 MW program pembangkit era Jokowi sebagian besar dibiayai oleh utang bank, obligasi, dan pinjaman luar negeri. Dan kontrak jangka panjang dengan swasta atau IPP, PLN tetap wajib bayar nih, meskipun listriknya nggak dipakai. Kalau gitu siapa yang bayar? Pemerintah lewat APBN. Emang bisa, tapi itu artinya kita semua rakyat Indonesia yang bayar pakai pajak. Atau kamu akan bayar nanti lewat tarif listrik yang tiba-tiba naik. Dan biasanya diskon ini hanya berlaku untuk golongan rumah tangga daya kecil, UMKM, warung, bengkel, mungkin juga sektor sosial dan keagamaan. Dan ya, ini berlaku mungkin 1-3 bulan atau sampai anggarannya habis. Terus kenapa PLN memberi diskon yang besar dan kenapa sekarang? Coba kita lihat. Yang pertama, kondisi ekonomi sedang lesu. Daya beli rakyat makin turun nih. Banyak yang nunggak bayar listrik. Diskon ini bisa jadi bentuk stimulus tersembunyi untuk dorong konsumsi. Yang kedua, PLN kelebihan pasokan daya. Bener, kamu nggak salah dengar. Produksi PLN jauh di atas permintaan. Data dari RUPTL, kapasitas nasional lebih dari 70 gigawatt. Beban puncak hanya 40 sampai dengan 45 gigawatt. Ini strategi pencitraan yang sudah sering dipakai sih. Bikin rakyat senang aja dulu sementara. Dan kenapa kita harus curiga? Kita dibiasakan senang dengan bantuan yang tidak menyelesaikan akar masalah. Subsidi energi di Indonesia itu salah sasaran. Dan 60% bantuan itu dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Tarif listrik kita itu juga nggak transparan. Biaya produksi BPP bisa sekitar 1.500 per kWh. Tapi PLN jualnya 1.200. Yang artinya tiap kilowatt yang kamu pakai itu negara nombok. Kalau niatnya mau bantu rakyat, ya harusnya harus ada solusi yang jangka panjang, bukan cuma tambal sulam doang. Reformasi tarif listrik. Tarif harus lebih transparan dan adil. Yang mampu bayar lebih, yang rentan dibantu, bukan semuanya disamaratakan. Yang kedua, dorong energi terbarukan dan efisiensi.
Jadi jangan cuma bangun PLTU batubara terus-terusan, investasi ke solar panel, smart grid, dan edukasi efisiensi jauh lebih sehat. Yang ketiga, transparansi kebijakan. Rakyat berhak tahu siapa yang dapat diskon, berapa lama, dan apa dampaknya keuangan negara. Diskon 50% PLN itu bukan masalah baik atau buruk, tapi kita harus sadar nih, ini hanya permukaan dari sistem yang lebih dalam. Kalau kita terus puas dengan promo jangka pendek, kita akan dibutakan dari masalah jangka panjang. Masalahnya ketergantungan, pemborosan, utang, dan ketimpangan. Pada akhirnya PLN resmi cabut diskon 50%. Nah, kalau lu panik, berarti lu terlalu nyaman dengan hidup subsidi. Karena hidup nggak akan pernah lebih murah, tapi kamu yang harus lebih kuat. Nah, jadi lain kali kalau ada kebijakan yang kelihatannya baik, jangan cuma tanya apa untungnya buat gue, tapi tanya juga siapa yang diam-diam rugi dan kenapa terjadi sekarang. Oke, dari yang dibahas tadi, jangan lupa like dan komentar di bawah ya, setuju atau enggak adanya diskon 50%. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu yang mulai panik diskon dihilangkan. See you.